Mari kita mulai kelas hari ini untuk pertemuan kedua bahasa Inggris untuk MIPA Biologi tanggal 14 Oktober 2020. Selamat datang semuanya di kelas dan saya sudah cek beberapa nama yang kemarin tidak ada di daftar nama dan sekarang saya sudah bisa untuk menemukan Anda semua, sudah ditanyakan ke operator ya. Untuk itu sekarang kita mulai dengan tugas Anda. Apakah saya mau kasih tunjuk satu-satu lagi videonya atau jangan? Hanya kan saya janji hanya saya, Anda dan Tuhan saja yang tahu video tersebut. So, I like all the stories, ada cerita-cerita yang Anda sudah kasih di situ dengan sangat baik. Anda sudah bisa bercerita dengan sangat baik dengan bahasa Inggris, tapi ada yang masih masih memerlukan bantuan. Sebelum saya sampai ke video Anda, we're going to have a look at the materi, the modul ajar dulu ya yang sudah saya kirimkan kepada Anda. I'm going to put it here on the Google on the sharing ya. Saya share screen sekarang. Modul 1 kita adalah tentang introducing self and others, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kemarin saya hanya minta Anda untuk memperkenalkan diri sendiri supaya saya bisa lihat ada error-error apa lagi yang ada di antara Anda. So, let's start with introducing yourself. By the way, kalau saya sharing dan kemudian hasil sharingnya itu terlalu kecil, let me know, saya bisa kasih besar dari sini. Ya. Oke, untuk introducing self ini adalah sesuatu yang sudah diajarkan sejak zaman dahulu kala, dalam artian dari SD, SMP, kalau Anda beruntung dari SD dan SMP itu sudah diajarkan bagaimana cara memperkenalkan diri. Tapi yang didapati adalah setelah Anda sampai ke universitas, disuruh memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, banyak kesalahan yang dibuat berulang-ulang, bukan hanya di Ambon, tetapi juga di daerah lain di mana saya menemukan mahasiswa-mahasiswa yang ketika memperkenalkan diri masih juga melakukan error yang sama. So, berarti kita berpikir ini letak kesalahannya di mana? Apakah guru-guru kita yang salah ataukah sistem pendidikan kita yang salah? Jangan kita menyalahkan orang lain. Kalau menurut saya itu karena error tidak pernah diperbaiki. Oke? So I'm going to show you an example of some of those errors after this. So ketika kita memperkenalkan memperkenalkan diri, hal-hal yang kita perkenalkan itu biasanya nama, nama panggilan, umur, tempat tinggal, dan asal. Kalau Anda sudah sempat lihat buku ajar ini dan sudah membaca, pasti this one is familiar. Jadi saya tidak lagi membahasnya satu persatu secara rinci ya. Namun perkenalan diri itu tidak terbatas kepada nama-nama panggilan, umur, tempat tinggal, dan asal saja, tapi juga hal lain. Anda menambahkan informasi-informasi yang relevan. Contohnya Anda mahasiswa mana? Kalau Anda jurusan apa nih? Jurusan biologi, MIPA biologi, maka bahasa Inggrisnya adalah biology major of mathematics and science. Ini bahasa Inggrisnya salah nih tulisannya. Astaga. Aib. I'm a biology major at Faculty of Mathematics and Science of Unpati. Ternyata benar. Not wrong. Benar. Jadi saya jurusan biologi di Fakultas MIPA Unpati. So, ingat, hafal ini, kalimat ini, because that is how you introduce who you are as a university student, sebagai mahasiswa universitas mana, jurusan mana. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, Anda boleh ulang sama-sama dengan saya. Nggak usah kasih nyala speaker, jangan kasih nyala speaker, nanti kita jadinya core. Ya, ulangi saja, saya bilang sekarang yang namanya cara pengucapannya. I am a biology major. Sekarang Anda, I am a biology major at Faculty of Mathematics, and Science of Unpati. So kalau dibaca panjang menjadi I am a biology major at Faculty of Mathematics and Science of Unpati. Jelas jadinya kan. So nanti pada saat ujian saya akan minta Anda untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan Anda mahasiswa mana. Nanti akan ketahuan Anda bisa hafal nggak nih nama jurusan dan fakultas Anda dalam bahasa Inggris. Oke? Alright, kemudian hal informasi lain yang Anda bagi juga something interesting about you. Nah, kemarin itu
Banyak cerita interesting. Yang paling menarik adalah ceritanya Raul. But I won't tell anybody about that, Raul. Don't worry. Saya nggak akan kasih tahu siapa-siapa. It's a very interesting story dan bukan masalah ceritanya, tapi dia mampu untuk menyampaikan ceritanya dengan baik. So well done. Ada beberapa yang juga adalah seorang karateka. Woohoo. I love girls who knows how to fight. Saya suka sekali cewek yang nggak manis-manis gitu loh, yang pakai kayak princess yang nanti diselamatkan oleh pangeran, enggak. Saya lebih suka princess yang fight for herself, yang berani bisa berkelahi kayak Mulan gitu ya. For example. Anyway, ada yang karateka. I like that because I am also a karateka. Saya juga karateka, jadi ada teman. So those are some of the interesting things. So ketika Anda memperkenalkan diri, kalau nanti one day Anda pergi ke luar negeri, kalau orang bilang, oh so please introduce yourself. Perkenalkan diri. Kalian jangan, hello my name is, I come from, I live in, astaga. Jangan kayak gitu. You will just say, hey my name is siapa, I come from Ambon. And I like to play football because Lionel Messi was my idol. So I would like to be like him, for example. So nama, tempat tinggal dari mana, asal dari mana, dan something interesting. Some interesting thing about you. That is how orang-orang di luar sana memperkenalkan diri dalam suatu forum, for example ya. Oke, saya bilang banyak contoh untuk memperkenalkan diri yang dapat Anda temukan di buku conversation. Banyak buku conversation, terlalu banyak lah. Anda tinggal pilih aja. Tutup mata, pilih satu juga tetap oke ya. Buku cetak ataupun internet juga banyak. Jadi contohnya ada percakapan seperti ini. Hello, I'm Simon. Nice to meet you, etc. Ini paling basic lah. Saya kadang-kadang sudah capek lihat yang kayak gini di mana-mana tulisannya. Itu very basic. Tapi ingat, buat Anda mungkin sesuatu yang dasar, tetapi mungkin salah satu di antara teman Anda justru ini sesuatu yang baru. So, anggap saja sebuah penyegaran. Namun yang harus diperhatikan dalam bahasa Inggris juga adalah yang disebut dengan contraction atau singkatan-singkatan. Contohnya I'm adalah singkatan dari I am. Contohnya you dari you are, your dari you are, she's dari she is. Nah, akhiran-akhiran ini paling bagus. Kalau bahasa Inggris Anda sudah bagus, itu pengucapannya kedengeran. Jadi, she's very beautiful. Jadi, bukan she very beautiful, nggak kedengeran is-nya. She very beautiful dibandingkan dengan she's very beautiful. Jadi, pronunciations at the end can be heard, bisa didengar. Nah, ada satu lagi hal dari memperkenalkan diri. Biasanya Anda memperkenalkan diri, tapi there's another way is for when people ask question atau ketika Anda bertanya kepada orang lain. So di sini saya menambahkan kalau jawabannya contohnya I come from America, saya datangnya dari Amerika, namanya Briana Pati, dia datang dari Amerika. Tahu, jangan tanya. Disiskan imajinasi saja ya. Where do you come from? Pertanyaannya adalah where do you come from? Jawabannya I come from America. Salah. There you go. Kalau pertanyaannya, I study at Biology Department of Faculty of Mathematics and Science, Unpati. Kalau jawaban itu, maka pertanyaannya, where do you study? Di mana kamu belajar? Kalau pertanyaannya, what do you study? Apa yang kamu pelajari? Jawabannya, biology, titik. Biologi saya yang kamu perbaiki. Tapi kalau ditanya, where do you study? Jawabannya bisa dua. Di POKA, kan tanya, kamu kuliahnya di mana? Di POKA. Di Ambon contohnya. Tapi kalau pertanyaan where do you study, biasanya mereka mau tanya, kamu kuliah di mana, kuliah apa, fakultas apa. Nah, that is the answer. Itu jawabannya ya. Kemudian hobi dan seterusnya. Who is your favorite lecturer? Sekarang ini masih baru, jadi belum ada dosen favorit. Nanti kalau kalian sudah akhir-akhir ini baru Anda punya dosen-dosen favorit. So you can change Mrs. Rampisella with any other. What is your favorite food? My favorite food is fried noodle. Nah ini. Oke, kalau sampai sini ini masih biasa ya. Kalau gitu saya mau tambah satu. Untuk menginformasikan kepada Anda hal yang paling sering dibuat salah oleh dalam orang yang lagi belajar bahasa Inggris adalah mereka lupa to be ini. Yang kayak is ini, is yang di sini. Kemudian jadi biasanya my name Briana Pati, my nickname Bri.
I live, kuda mati. Tapi kata-kata yang kecil-kecil ini tidak ada loh. Mereka, kamu lupa apalagi I am, ini enggak, ini tapi kayak gini, mana tuh sayang? Ini, my hobby traveling, my favorite lecture, my favorite food fried noodle, tanpa ada to be. Is, am, is, are, dan itu paling sering dilupakan oleh pembicara bahasa Inggris yang masih belajar karena let's face it, dalam bahasa Indonesia tidak ada auxiliary verb. By the way, am, is, are itu disebut auxiliary verb, to be, ya. Tidak ada dalam struktur bahasa kita. Jadi ketika kita menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya, tidak ada auxiliary verb-nya, itu bisa dipahami. But now that you learn English, you need to remember that there are auxiliary verbs. Ada kata kerja bantu seperti am, is, are, to be, do, does, dan have, dan teman-teman yang lain. Nanti saya akan kasih tunjuk di contoh yang video Anda ya. Oke, kita lewat yang ini. This one over here di halaman 4 ada introducing yourself, ya, introducing yourself. So my name is, ini saya cuma taruh sebagai contoh tentang bagaimana kamu memperkenalkan diri. Anda lihat ini dia memperkenalkan nama, kemudian dia mahasiswa mana, asalnya dari mana. I am from the Philippines, and now I live in Toronto. Anybody know where is Toronto? Toronto itu di mana? Kanada, ma'am. Kanada. It's not in USA. Kanada, ma'am. Amerika. Ya, jawabannya bukan Kanada, tapi Canada. Karena dalam bahasa Inggris pengucapannya adalah Canada. Jadi kalau bahasa Inggris dibelaguin gitu pengucapannya, Canada. Oke. So Toronto, kayak Toronto juga nggak baca Toronto gitu, tapi dibaca Toronto, Canada. Ya, oke. Belagu banget ya, tapi that's the way it is. Kemudian I am 19 years old and I enjoy listening to music. And siapa bisa baca kata ini? Ayo. Siapa bisa baca kata yang saya highlight ini? Yang benar dapat ke gula-gula 1. Ambil sendiri di pondok. Siapa yang bisa baca kata itu? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Fotografi, ma'am. Fotografi. Oke, well done. Tapi bukan begitu pengucapannya dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris bacanya belum tepat. Saya suka fotografi dan mendengarkan musik. Saya tanya pengucapannya. Pengucapannya adalah photography. Photography. Ya, photography. Jadi bukan fotografi tapi photography. Photography. So I am 18 years old and I enjoy listening to music and photography. Photography. Coba kalian ulang sendiri. 1, 2, 3. Photography. That's fun. Anyway, nanti latihan terus ya. Photography. And itu berarti dia sebut tentang dia punya hobi. So cara lain untuk bilang hobi saya apa, instead of saying my hobby is, you can also say I enjoy listening to music and photography. Itu juga artinya hobi saya adalah musik, mendengarkan musik dan juga fotografi. And kalimat terakhir, I don't like people who smoke and I'm scared of snakes. Itu adalah hal menarik tentang dirinya. Jadi dia tidak suka seseorang yang merokok dan dia sangat takut dengan ular. That's actually me. Kalimat itu sebenarnya saya, I don't like people who smoke and I'm scared of snakes. Saya takut ular. Okay, so here's an example. Jadi nanti kalau Anda memperkenalkan diri lagi, you can use this as an example or as a template sebagai kerangka untuk nanti Anda ganti. My name is diganti. Nah, you can use this, it's fine. Yang laki-laki ini agak lebih banyak dia ngomong, dia bilangnya, I don't like people who cut the line and I'm scared of dying. What does cut the line mean? Apa sih artinya cut the line? Ada yang tahu artinya? Dia bilang dia tidak suka orang yang cut the line. What does cut the line mean? Mama. Yes, Mami. Bukan Mama. Mama. Marla ini do mama.
Tolong mikrofonnya dimatikan kalau teriak mama. Nanti mem-nya kaget ya. Untuk dengar mati beda sebentar. Oh, this is epic. Alright. Sampai Potong garis, Mem. Menyela pembicaraan orang. Kesalahan teknis, Mem. Oke, silakan kasih mati mikrofonnya. Alright, yang tahu silakan kasih nyala mikrofon dan tolong jawab kalau ada yang tahu apa itu cut the line. Memotong pembicaraan orang. Menyela pembicaraan orang. Oke, menyela pembicaraan orang. Actually, memotongnya udah benar, tapi pembicaraan orang bukan. Kalau Anda bayangkan bahwa line ini adalah kalimat. Potong apa tuh, Nyong? Potong garis. potong tali, Mem. Potong tali. Mengambil hak orang. Apa? Memotong tali, Mem. Bukan potong tali. Mengambil hak Mengambil Potong hak orang garis, Mem. terlalu jauh. Cut the line ini adalah orang yang tidak antri, motong antrian. Line itu barisan antrian. So I don't like people who cut the line. Saya tidak suka orang yang suka motong-motong antrian. Orang ada antri berjam-jam le, antri perbayar akange. Apa tuh kemarin tuh uang semester su antri lama-lama lah tiba-tiba satu nyelip gitu. Gara-gara ada orang dalam dia bisa maju duluan. I hate that kind of person. So itu yang dimaksudkan cut the line. Itu artinya orang yang suka motong antrian. And I'm scared of dying. Saya takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Ya, semua orang takut mati ya. So, okay. Well done. Ini contoh saja buat Anda. Anda bisa pakai kalimat-kalimat ini sebagai kerangka kalau nanti Anda membuat percakapan. Membuat perkenalan diri Anda lagi. Kita masuk di halaman kelima, yaitu untuk introducing others, memperkenalkan orang lain. Nah, ini akan sangat berguna kalau Anda punya teman, ada yang naksir cewek atau cewek naksir cowok, supaya kalian bisa memperkenalkan dia kepada teman Anda itu, terutama kalau temannya bule atau yang bicara bahasa Inggris atau yang mau show off bahwa dia bisa bahasa Inggris. You might want to use this untuk show off. Show off itu artinya orang Ambon bilang balaga sadiki dulu. Unju diri sedikit. Ini kalimatnya ada Simon, Chen, dan Sophia. Simon bilang, "Hi Chen, how are you?" And Chen bilang, "Hello Simon, I'm very well, thank you. And you?" Simon bilang, "I'm very too." Kok very too? Hilang ini waktu saya save. Ini harusnya very well too. Astaga, Aib. Itu kurang satu kata ya anak-anak. Nanti di catatan Anda catat, I'm very well too. Ya, terus kata well. Thank you. Kemudian kalimat yang dipakai untuk memperkenalkan orang lain adalah, I want you to meet my best friend, Sophia. Sophia, this is Chen. And Chen, this is Sophia. And then Sophia bilang, hi Chen, nice to meet you. Chen bilang, hi Sophia, nice to meet you. So, kalimat yang ada di dalam bold dan underline itu, kalau Anda baca, I want you to meet my best friend, Sophia. Sophia, this is Chen. Chen, this is Sophia. That is not how we do it. Kayak robot ya. So, if you want to do it, you need to do it with an intonation. Harus ada intonasinya. So, I want you to meet my friend Sophia. Sophia, this is Chen. And Chen, this is Sophia. So, so like that. So harus ada intonasi naik turunnya biar bisa kedengaran kelihatan bahwa oh yes, you are introducing one person to another, ya. Ini nanti dikasih jadi tugas, tenang, belum sekarang, tapi nanti bakalan jadi tugas. Lihat sekali. Okay, this one adalah many other example, contoh-contoh lain untuk bagaimana untuk memperkenalkan diri dan teman-temannya. Kita coba latihan ya. Let's give it a go. Kita coba latihan. Saya panggil nama, Anda baca kalimatnya, boleh? Let's see. Luis Fernando Orun. Bolehkah Luis Fernando membaca kalimat yang ini? Sorry, yang ini nih. Maaf, jadinya Julia. Kamu ganti I'm Julia dengan I'm Luis ya. Kalimat yang ini. I don't think we've met. I'm Julia. Ganti deh Luis. Kok kamu namanya Julia? Oh iya. Ulang. I don't think we've met. I'm Nando. I'm Luis.
You can also say Luis Fernando actually. Namamu keren, jadi pasti cewek-cewek langsung jatuh kiri kanan di kelas kamu dengar suara ya. So, but anyway, tadi waktu menyebutkan pakai kalimat nama Julia, pengucapan untuk meet-nya udah bener, tapi kamu waktu kedua kamu bacanya jadi meet. Padahal kata itu dibacanya adalah met, karena huruf E-nya cuma satu. E-nya cuma satu nih. So, I don't think, kalau bilang, ini bukan cuma buat Luis ya, buat yang lain juga, kalau bilang think ini kata yang berawalan dengan hello, kenapa kamu jadi besar? Jadi gitu. Kata yang berawalan dengan huruf TH, contohnya kata ini, biasanya Anda bacanya tuh think. Saya kasih dekat mikrofon. I think. Think atau justru Anda bilang I think. Ada yang bilang I think, ada yang bilang I think. Padahal dua-duanya salah. Harusnya I think. I think. Ketika kita mengucapkan kata yang ada TH-nya, lidah kita itu di antara dua gigi, like this. Think. Lalu kemudian think. Don't worry, it takes practice. Satu kali juga tidak bisa langsung dapat ya. Kalian harus latihan berulang kali. So, dulu itu ada seorang bule yang ngajar kami dulu waktu saya masih kecil, dan dia bilang salah satu untuk orang bule, mereka punya salah satu patokan bahwa orang ini bahasa Inggrisnya bagus adalah juga dari cara dia mempronounce kata-kata yang ada huruf TH-nya. Contohnya I think, bukan I think, bukan I think. So, contohnya ibu bahasa Inggrisnya pasti semuanya bilang, coba bilang, nggak usah kasih nyala audio. Bagaimana bahasa Inggrisnya ibu? Kalian pasti bilang mother, mother, banyak. Ya. Padahal salah, harusnya mother. So, mother, karena ada huruf TH di tengah. So, cara mengucapkan kata TH can be an indication, bisa jadi sebuah indikasi bahwa bahasa Inggris Anda bagus. That's what he told me. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Tidak semua orang bisa mengucapkan kata TH, kalimat TH. So, just for you to know. Saya akan panggil orang yang berikutnya. Let me have kalimat yang ini. This one. Kalimat yang ini, satu kotak yang ini ya. Kalian lihat yang ada tulisan ini, yang saya lagi lingkar-lingkar sekarang. Tapi saya mau Gebiana Nyenleta. Coba dibaca nak dua kalimat ini. I like you to meet my challenge. Lanjut aja nak, nggak apa-apa. Straw. It's okay. About this. Sudah. Satu kalimat itu aja, jangan dua kalimat. Thank you. Thank you Nona, Gebiana. I want Filipi Warawarin juga untuk mencoba kalimat yang sama. I like you to meet my colleague Austral. Well done, bagus. Satu orang lagi, saya mau coba. Ntar saya lihat dulu siapakah ialah Madani. Madani, tulis namanya terpotong, tapi kayaknya kamu tahu deh who you are. Coba Madani. Madania, yes. I'd like you to meet my colleague Austral. Okay, good. One more person, Petra. Petra, please. I'd like you to meet my colleague. Aduh, mat. Sorry, ma'am. I'd like you to meet my colleague Austral. Okay, very good. Wendy Refualu, try again. The same sentence. Yes, ma'am. Coba. I'd like you to meet my challenge Australia. Thank you. Belum. Yes, ma'am. Belum. Let's see. Felina, Natasha. I'd like to meet my colleague. Austral, but
Udah cukup sampai situ aja dia. Alright, so thank you very much for all who have tried. Yang udah mencoba, terima kasih. Kalimat ini kelihatannya gampang ya, ternyata pas disuruh diucapkan luar binasa, tidak semuanya benar. So, yang kata yang pakai akhiran, yang pakai koma D itu singkatan dari I would. Itu disingkatnya I would disingkat jadi I'd. Bacanya I'd. I'd like you to meet my. Nah, ini dia kata ini nih yang dari tadi bikin semua orang sakit perut. Kata ini mirip dengan kata yang artinya kampus, yaitu college. College, tulisnya kolege. Tapi ini tulisannya kolea gue. Ini artinya kolega, bahasa Indonesianya kolega. Bahasa Inggrisnya dibaca colleague. Colleague. So, I'd like you to meet my colleague. I'd like you to meet my colleague. Nah, sampai situ sudah. Ternyata nama di belakang nih juga baca sing gampang nih. Dalam bahasa Inggris, ini A dan L dibacanya apa? All atau L dibacanya. Oke. Kalau A dan 2L yang artinya semua, A, L, L, itu bacanya all. Kalau yang ini dibacanya L. Jangan tanya mengapa. Jangan tanya kenapa pengucapannya beda saudara. Akan sudah dari sononya ya. Jadi kalau ini nama L yang ini nih singkatan kayaknya dari Albert maybe ya. Jadi ini pengucapannya ada L. Bukan al, tapi antara A dan E. Bunyinya tuh di antara A dan E. Kalau kalian lihat di kamus itu hurufnya tuh kayak gini. Ya, jadi I'd like you to meet my colleague L Straw. Tulisnya straw, bacanya straw. Coba Anda bilang L straw. Ulangi. L straw. Lagi L straw. Oke. Straw yang ini artinya adalah sedotan. Ya, itu artinya sedotan. Ini straw. Dibacanya straw. Oke. So I'd like you to meet my colleague L Straw. Alright, let me see another sentence yang yang bisa kemungkinan ada kesalahannya juga. Oh, I think semuanya ini gampang selain 2 kalimat itu. Alright, let's move on. Sampai di situ ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Masih jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut dengan saya menjelaskan beberapa hal yang atau memberikan feedback dari video yang sudah Anda kasih masuk ke saya ya. Oke, bentar. Oke, nanti saya akan buat dalam bentuk video yang lebih lengkap tentang hal-hal yang error yang Anda lakukan ketika memperkenalkan diri ya. Salah satu hal, ada 2 hal yang saya akan bagi di sini. Kalau saya lagi terangkan kemudian Anda mau bertanya, silakan angkat tangan dan bertanya saja ya, tidak masalah. So, let's see. Saya akan Saya bagi menjadi 2, yaitu error dalam pronunciation dan error secara atau pronunciation oral, dan ini written or structure. Ya, jadi ada error secara pengucapan atau lisan waktu speaking, dan juga ada yang secara tertulis atau strukturnya. Ini kalau disebut written juga agak rancu ya. Jadi let's just use structure. Yang pertama untuk pengucapan, ya. Itu dibacanya apa ya? Coba nggak usah kasih nyala audio ya, kecuali kalau saya panggil namamu. Kalian coba semua di dalam hati, jangan di dalam hati, harus diucapkan benar-benar sendiri. Ucapkan kata ini, silakan. Benar? Oke, jangan kasih nyala audio. Ya, jadi kata ini Anda ucapkan name. Oh, that is wrong.
Jadi jangan disebut name. Kalau name itu nomor Eptanas murni atau nilai Eptanas murni. Zaman saya sekolah namanya name. Itu name. Tapi ini dibacanya name. Coba ulangi, name. Ya. So kayak gitu deh pengucapannya, name. So bukan my name is, no, salah. Harusnya my name is siapa. Oke? My name. Yes, my name. Harusnya new gitu, name. Dimanisin gitu ya. Terus hal lain dari name adalah ketika Anda membaca, nah, jangan kasih nyala audio. Jangan kasih nyala audio. Coba baca sendiri di Anda baca my name is, kemudian titik-titiknya diisi dengan apa? Silakan. 1, 2, 3. Oke. Saya pikir Anda pasti akan bilangnya kayak gini. My name is Sapa. Contohnya di sini ada Paulina Punama, jadi saya pakai Paulina nama dulu ya. My name is Paulina. So intonasinya jangan naik di situ, jangan my name is. Itu intonasi saya sebagai guru kalau saya lagi tanya Anda. So your name is, itu kan intonasi bertanya, ya kan? Tapi kalau Anda memperkenalkan diri, jangan bilang my name is Helena. No, you have to say my name is Helena. Jadi turunin Bang, turun. Ampun Ban Jago, jangan jalan naik tinggi-tinggi suaranya. So, my name is, turun ya, 1, 2, 3. My name is, 1, 2, 3. My name is, baru nama Anda. Sekarang bilang lengkap dengan nama ya, 1, 2, 3. My name is, there you go. Kebanyakan anak-anak yang datang itu karena ketika mereka di sekolah gurunya ajarnya tuh gitu, my name is, nanti kalian isi dengan nama. Jadi akhirnya yang tercopy dan tercetak di pikiran Anda adalah my name is naik, my name is naik, dan tidak pernah dikoreksi. But actually you say my name is Helena. See, datar kan? Tidak ada naik ke atasnya gitu. Oke. So number 1 is name. Oke. Kemudian yang berikut, selain pakai kata my name is, kita juga bisa menggunakan kata I am. Contohnya my name is Helena, atau saya bisa bilang I am Helena, kan? Saya bisa bilang I am Helena. Nah, tapi untuk saya pakai nama saya. Kalian baca sendiri-sendiri. 1, 2, 3 kalimat ini. Baca. 1, 2, 3 baca. Alright. Dijamin pasti ada yang mengucapkan dengan ayam Helena. Ya, kalau ayam goreng, ya, bukan ayam. Actually, untuk pengucapan ayam ini, kok di kepala saya Blackpink punya lagu ya, ayam. So, ayam ini lebih bantingnya ke pengucapan American English actually, yang lebih relax untuk bilang ayam gitu kan. Tapi bukan ayam, tapi ayam gitu. Jadi kalau orang Inggris, British English, they will say I am. Jadi lebih pronounced, it's much more pronounced. Kalau saya lebih condong ke, actually no, British English atau American English buat saya tidak penting. It doesn't matter what accent you have. Yang matter adalah your speech is clear for people to understand. Yang paling penting adalah bahasamu itu jelas. Ada mahasiswa saya yang sangat suka banget pakai aksen Amerika atau aksen Inggris, British, lalu dia medok Inggris dalam tanda kutip ya, British atau American gitu, sampai akhirnya saya nggak ngerti lagi nih orangnya ngapain gitu. Jadi waktu saya baru pulang studi dari Inggris, dia datang ke saya dengan hebohnya datang. I was like, okay, how do I respond to this person agak dengan tidak membuat hatinya terluka, because I honestly cannot understand. Nanti pelan-pelan baru saya jelasin ke dia pelan-pelan. So for me, I do not care. Itu bukan sesuatu yang penting. Kamu punya aksen apa? Kalian lihat orang Singapura, mereka punya aksen namanya Singlish, Singapore English. That's totally different from American and totally different from British. But they are now a new identity. Adalah sebuah identitas baru dalam dunia bahasa Inggris. So it doesn't matter. Selama orang paham. Yang paling penting adalah ketika orang paham apa yang Anda bicarakan. That is the most important. Oke, yang berikut adalah ini, kata ini.
Coba semua sebut kata ini. 1, 2, 3. Oke. Pasti ada yang baca brown. Bukan brown. Kata ini tidak boleh di-pronounce sebagai brown atau bone atau born, tapi born. Born. Kata ini dia berteman dengan kata ini dengan kata apa satu lagi tuh yang agak susah untuk menemukan, harus R dulu baru N dan N dulu baru R gitu kayak gitu. Itu ada beberapa pengucapan yang banyak orang struggling buat dia. Bukan karena dia nggak bisa sih, tapi I don't know, ada beberapa orang yang memang sulit untuk mengucapkan beberapa kata. So ini dibaca born. Born. Jadi bukan I was born, tapi I was born. Yes, I was born. Yang kata berikut adalah baca 1, 2, 3. High school. Jangan nyalain audionya. Oke, ini dibacanya memang high school, tetapi di video banyak saya menemukan beberapa alternatif. Ketika saya bilang alternatif itu artinya deviasi dari pengucapan standar ya. So ada yang bilang high school, itu orang Jepang. Itu orang Jepang. High, tapi bukan high school, ada yang bilang hike pakai K, high school ya karena huruf G di belakang itu. Dan ada yang judulnya hick school. Hick school tanpa H. Jadi hick school. Now, hike dan hick salah. Cara pengucapannya adalah high school. High school kayak gitu. High school. Jadi huruf G dan H-nya tidak ya, dia silent. Artinya tidak diucapkan. So high school. Okay. Alright. Oh ya, here. Oke. Ada kata. Nah, coba kata itu diucapkan bersama-sama tanpa audio. Siap, 1, 2, 3. Baca. Oke, 1, 2, 3, ulang lagi. Oke. Ini dibaca here. Dibaca here. Here. Bukan dibaca her, bukan dibaca here, bukan dibaca hair, bukan dibaca hare. I don't know why. Tapi itu dibacanya here. Dia beda pengucapannya atau mirip juga dengan ini. There you go. Ini kata-kata yang pengucapannya mirip. Kalau ini dibaca, Anda baca 1, 2, 3. Oke, ini dibaca here. Kalau ini dibaca her. Her. Jadi her ini jangan dibaca hair. Kalau hair itu orang Jerman, artinya tuan, bapak, mister. Bahasa Jermannya adalah Herr. Herr Patisilawane, for example. Tapi orang yang berbicara bahasa Inggris itu mereka punya huruf R itu mereka punya her itu huruf R ya, huruf R itu tidak bisa seperti kita. Kalau saya bilang kalian sebut huruf R, kalian pasti bisa bilang rrrr. Kalau kalian ketemu bule, suruh dia bilang we bikin begini, rrrr. Bisa keseng. Dijamin 99,9 bule tidak bisa bikin itu. Ya, mereka tidak punya, di dalam bahasa mereka tidak ada bunyi R keras yang disebut retroflex. Tidak ada. Nah, mereka punya R itu bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris alfabet huruf R adalah huruf R. Ya kan? Bukan R, tapi R. So berarti her ini dibaca her. Her. I know it's funny. Lucu kalau saya ngucapinnya cuma kayak gini. Her. Oke? Okay? Yang artinya dia perempuan. Kalau ini dibaca? Ini dibaca hair. Oh iya, saya lupa satu kata lagi ini di bawah. Kalau ini rambut ya, rambut siapa? Dibacanya hair, yang kayak di dalam tanda kurung. Kalau yang ini, yang kayak film Korea itu loh, yang mainnya siapa tuh? The Air ini, bacanya bukan hair. Wah, astaga, banyak orang bacanya hair. Tapi dibacanya air.
huruf H di depannya silent, artinya tidak diucapkan. Jadi air, air. Kalau ini hair, ada H-nya, hair. Ini air doang. Kalau ini dibaca apa? Yang kata paling terakhir. Ini dibaca hair. Hair. Kayak gitu, sama, hair. Pengucapannya sama dengan rambut. Mana tuh rambut? Sorry, salah. Oke, taruh di situ. So hair, hair, hair. Oke, hair, hair, hair. Oke. Ini pengucapannya mirip-mirip. Oke? So, jangan salah ya. Now, saya mau pindah di bagian structure. Struktur kalimat yang paling banyak Anda bikin salah adalah ini dia. I come from Ambon. Let's say I come from Ambon. Ini semua pasti tahu sebut akang. I come from Ambon. Jadi, tapi yang saya temukan banyak di antara Anda yang bikin kalimat alternatif. Saya suka sebut kalimat alternatif ya. Bukan kalimat salah, tapi kalimat alternatif. So, contohnya, coba 3 ini aja dulu. So, kalimat benernya yang di atas ini, I come from Ambon. Tapi Anda bikin kalimat banyak lagi. I came from Ambon, I come from in Ambon, I from Ambon. So, 3-3 itu kalimatnya salah. Yang pertama, siapa yang tahu di sini yang kalimat ini kesalahannya di mana? Came. Di kata camp. Yes. Camp, kata camp. Ya, ini juga pengucapannya bukan came, tapi Ame. came. No, came. Okay. Came. Yes, came. I came from Ambon. So, came itu, I came from Ambon itu salah came-nya, karena came di situ adalah bentuk past tense. Berarti saya dulunya asalnya datang dari Ambon. Berarti sekarang saya nggak datang dari, bukan orang Ambon lagi. Gitu. Padahal ini kan adalah kalimat yang menyatakan bahwa saya orang mana. Saya I come from Ambon, for example. Kalau saya, I will say I come from TNS karena saya orang TNS. Nah, gitu. Or I come from Teon, for example. Alright, so yang ini yang kesalahannya adalah di came. Kalau yang ini nomor 2 kesalahannya di mana? In, ma'am. In. Mengapakah in-nya salah? Karena ada kata from yang menyatakan dari. Ada dari. Soalnya kalau bahasa Indonesia, saya datang dari Ambon. Nah, in Ambon ini kadang-kadang bawaan. Ada daerah dan ada kata in. Biasa diterjemahkan bareng-bareng deh orang Indonesia ya. So, in tidak boleh ada di sini memang karena in itu adalah preposition dan from juga adalah preposition. Preposition dan preposition nggak bisa ada di samping kiri kanan, harus ada lokasi gitu ya. Jadi I come from Ambon in Maluku. Nah, jadi ada 2 from dan in. In-nya harus di belakang. From dan in dua-dua preposition kata depan nggak bisa bersamaan. Harus ada lokasi di tengah-tengahnya. I come from Ambon in Maluku, for example. Jadi from dan in bisa dipakai dalam satu kalimat asal ada kata lokasi di tengahnya di situ. Kalau I from Ambon ini dia kurang kata am karena harus ada verb in a sentence, harus ada subject, harus ada verb dalam kalimat ya. Kemudian dari Ambon. Jadi ini subject, ini verb dan ini pelengkap kalimatnya. Oke. Pelengkap kalimat from Ambon for example. Oke, kalimat berikut yang banyak orang bikin salah adalah
Dari 4 kalimat ini, saya mau tanya kalimat mana yang benar? Kalau mau jawab sebut nama dulu supaya saya tunjuk, supaya jangan borong. Dari 4 kalimat itu, kalimat mana yang benar? Yang mana? Ada yang bisa? 4 kayaknya, yang keempat, Mem. Keempat, mungkin saya kasih nomor ya, gampang. 3, Bu. Number 4, number 3, oke. Yang mana lagi? Number 1, Mem. Number 1, silakan yang 3, mana? Mem. Number 3, Oke. Sekarang nomor 3. 3 sudah lebih banyak orang milih nomor 3. Mana lagi? Felina, which one is correct? Raul, yang mana dari nomor 1 sampai 4 yang benar ini? Menurut Anda? First one, ma'am. The first one? Oke, the first one. Kayaknya saya dengar dia bilang the first one. Let's see, De Franco dan Luis Fernando. Which one? Nomor 1 sampai Nomor 4. 3, Ibu. Nomor 3. Tiga. Oke, dua-duanya nomor 3. Oke. Oke, jawaban yang tepat adalah tidak satu pun. Tidak satu pun dari kalimat ini benar. But it's okay. Anda benar dengan memilih nomor 3 karena itu adalah kalau dilihat dari catatan yang saya buat, secara frekuensi ini adalah kalimat yang paling banyak dipakai, struktur kalimat yang paling banyak dipakai. Now, all these 4 are incorrect. 4 kalimat ini salah. Yang benar, ini maksudnya dia bilang, saya suka tertarik dengan membaca. I am interested in reading. Reading. Atau reading is my interest. Reading is my interest. That is correct. Kalimat itu benar juga. Oke. Oke. Interesting. Oke. I am reading an interesting book, for example. So, alright. Nah, sekarang saya jelaskan ya. I interest in reading, ya. Interest ini bukan kata kerja. Interest ini adalah kata benda, noun. Sedangkan ini di depannya adalah I itu subjek. Setelah subjek itu harus ada kata kerja. Apakah ada kata kerja lain di dalam kalimat ini? Tidak ada. Ya, berarti kalimat ini salah karena tidak ada kata kerja. Dan interest bukan kata kerja. Ya, jadi dia kurang ada to be di situ. Ya, contohnya. Yang kedua, I interesting in reading. Oke, interesting. Kalau interest ditambah ing itu artinya menarik. Artinya menarik. Contohnya kalimat di bawah sini, an interesting book, sebuah buku yang menarik. Ketika kata interest yang noun, kata benda tadi ditambahkan akhiran ing, kata bendanya berubah menjadi kata sifat, an adjective. Kata sifat itu dia menerangkan kata benda, makanya dia ada di sini, dia ada di interesting di depan kata benda book. Interesting. Kalimat berikutnya, I'm interested in reading. Kalau ada to be, ya, I am, di belakangnya itu harus ada kata kerja atau kata kerja ing, for example. Jadi I am interested apa? Interested dalam hari ini interested. Ya ini kalimat, istilahnya dalam bahasa Inggris apa itu dalam struktur? Saya tertarik dengan membaca. Oh ya, ini indirect object daripada kata M-nya ini to be. Dia menjelaskan M dan interest bergabung jadi satu kayak ini. I'm interested. Interested ini bukan past tense. Dia bukan past tense, dia adalah adverb ya, menjelaskan kata M ini. Kemudian
I interested in reading, nggak bisa. Interested bukan kata kerja, jadi dia tidak bisa pakai akhiran ed dan duduk di posisi kata kerja, for example. Harus ada to be kayak tadi. I am interested in reading. So that is why 4 kalimat di atas ini salah, dan Anda kalau mau Anda silakan memilih dari 3 kalimat di bawah ini pola kalimat. I'm interested in reading. Kalian bisa ganti dengan I'm interested in football, I'm interested in karate, I'm interested in sewing, dan lain sebagainya. Oh, I am interested in your sister. Saya tertarik sama adik perempuanmu contohnya. Don't use that. Nanti kakak laki-lakinya pukul. Ya, so or reading is my interest. Reading adalah hobi saya, kesukaan saya, sesuatu yang sangat saya sukai gitu. Alright. So okay. Next one yang paling banyak ini karena saya bikin ini tulisan mana yang paling banyak muncul. Ada kata-kata, beberapa kata pengucapan kata-kata sih, tapi nanti kita lewat itu dulu. Kita lihat structure dulu. Oke, ini dia. Mirip dengan I come from adalah I live in. Ya, I live in itu ada yang bikin I live in, I live on, I live on, I live at. Contohnya kuda mati. Kita pakai contoh kuda mati aja ya. Ini nama daerah. In case dari orang yang bukan orang Ambon. So, dari I live in Kudamati, I live on Kudamati, I live at Kudamati. Yang benar hanya I live in Kudamati. Ya, saya tinggal di Kudamati. Kalau kita bilang I live on Kudamati, itu artinya kamu tinggal di atas Kudamati. Gitu. Ya, like kayak misalnya ada HP gitu, ini Kudamati, and you live on di atas kayak gini, on my phone. There is there's a pen on my phone. Ini on di atas. Jadi di atas Kudamati. You don't live like that. Kamu tinggal di Kudamati, di daerah Kudamati. Kalau kita pakai I live at Kudamati juga salah. Karena at itu lebih spesifik. Kalau kita pakai I live in itu daerahnya tidak terlalu spesifik ya. Kalau saya tinggal di Kudamati, saya tinggal di Medan gitu contohnya. Medan luas sebelah mana nggak tahu ya kan, tapi saya tinggal di Medan. Kita pakai in. Kalau kita mau lebih spesifik, I live at Jalan Dr. Supomo nomor 13 Kudamati, for example. Di Kudamati saya ada nama Jalan Dr. Supomo. Saya cuma bikin ya, tolong ampuni saya orang-orang Kudamati ya. So, at itu dia merujuk kepada yang lebih spesifik, contohnya alamat Anda gitu. Atau Anda bisa bilang I live at my uncle's house in Kudamati. Itu lebih spesifik kan, di Kudamati tapi di rumahnya om saya, bukan di mana-mana di Kudamati tapi di rumah om saya. I live at my my uncle's house. Kalau on bisa dipakai mem, kalau bisa dipakai atau tidak dengan live bisa. Contohnya I live on the street. I live on the street. Saya adalah pengemis, saya tinggal di jalanan. Ya, for example. Jadi bisa live pakai on juga bisa, tapi kalau untuk merujuk kepada alamat tempat tinggal, kita pakai in untuk lokasi yang tidak terlalu spesifik dan at kalau dia spesifik. Satu lagi yang mau saya sebutkan, ada kalimat seperti ini. Titik-titik. Maybe I want to tell you about myself. Maybe I want to introduce myself. Maybe I like to play, etc. Kenapa Anda selalu suka mengawali dengan kata maybe? Nah, saya nggak tanya, itu retorik. Artinya nanti saya jawab sendiri pertanyaan. Kebanyakan kita pakai kata maybe di depan karena pengaruh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mungkin saya akan memperkenalkan nama saya di sini. Why mungkin? Why maybe? Belum yakin. Kamu belum yakin bahwa kamu akan memperkenalkan dirimu sekarang ya. Contohnya saya bilang siapa? Raul, tolong perkenalkan diri, dan Raul bilang yes, maybe I will introduce myself. Oh, kalau nggak yakin kamu duduk aja deh kalau gitu. So don't bring that into an English apa namanya? Sentences ya. Karena gini, bahasa itu culture is embedded in language. Budaya itu dia ada di dalam
tersemat di dalam bahasa. So kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa pakai kata mungkin saya akan mempresentasikan hasil daripada kelompok kami. Kalian akan paling sering mendengarkan kalimat ini. Well, that is kalau di dalam bahasa Inggris you don't start with a maybe. Kalian bilang I will present my I will present the result of our group, for example. Bukan maybe I will present the result of my group. Sama dengan maybe I want to tell you about myself. No, ya. Cut down the maybe, potong maybe-nya, buang, jangan dipakai. Oke, saya stop sampai di situ dulu. Saya akan minta Anda untuk bertanya dulu. Silakan. Oke, Mem. Saya mau bertanya, Mem. Silakan, Amar. Bisa pakai bahasa Indonesia atau, Mem? Boleh. Iya, Mem. Terima kasih atas kesempatannya, Mem. Jadi, kalau di bahasa Jerman tuh kan untuk pembicaraan misalnya seperti berbicara dengan orang yang lebih muda dan lebih tua, untuk itu kan harus pakai kata Herr misalnya untuk yang laki-laki. Apakah dalam bahasa Inggris ada pedangan kata seperti itu juga, Mem? Aturan seperti itu. Terima kasih, Mem. Thank you, Nyong. Actually, before I answer that, is there any of you would like to try to answer this? Sebelum saya jawab, apakah ada yang mau coba untuk menjawab dulu? Tidak ada? Oke. Oke, thank you, Amar. Panggilan Herr dan Frau itu adalah panggilan sapaan ya, bukan sapaan. It's not sapaan. What is the term? Istilahnya adalah titel. There you go. It's a title, referral yang dipakai untuk menghormati seseorang. Kalau di Indonesia padanannya Pak dan Ibu. Di bahasa Inggris juga ada ma'am, sir, ya. Kemudian yang lainnya. Tapi kebanyakan kalau di luar negeri kalian pasti sering dengar bilang di luar negeri sana orang-orang nggak panggil sir, ma'am, etc. That is true, memang benar. Waktu saya kuliah di sana pun my professor is having a hard time ketika kami panggil dia sir. Dia maunya dipanggil Andrew saja, dipanggil namanya doang, ya kan. Tapi mereka pasti kalau posisinya lebih tinggi dan mereka lebih senior dan dia adalah dosen, we call him professor. Profesor siapa gitu ya, Profesor Andrew, Profesor Blair, for example. Itu ada yang kayak gitu dalam bahasa Inggris. Tapi tidak semua orang atau tidak semua situasi dan kondisi mengharuskan Anda menggunakan hal-hal tersebut. Kalau di Texas, American Texas, mereka masih pakai madam. Hello, good day madam or something ya. Sir, mereka masih pakai. Tapi generally itu sudah tidak dipakai sih. Tapi sebagai politeness, karena kita datang dari daerah timur yang menjunjung politeness, you can use it. Sampai mereka bilang, don't call me that, just call me this. It's fine. Tidak ada salahnya Anda mulai dengan sangat sopan. Nanti mereka kalau tidak mau, mereka akan bilang langsung ke Anda. Ya, so yes there is. Sama juga, tapi dalam bahasa Inggris beda dengan Korea. Kalau Korea itu panggilannya beda-beda sesuai dengan strata, umur, dan lainnya. Kalau dalam bahasa Inggris tidak terlalu seketat Korea. Oke? Thank you, Amar. Yes, ma'am. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kalian tidak ada pertanyaan? Saya baru saja hari Rabu saya mengajar dari jam 8 pagi sampai nanti jam 8 malam nih. Panjang, dan saya baru saja selesai dari satu kelas yang luar biasa banyak pertanyaannya. Bahkan saya mengulang sampai 3 kali juga, but it doesn't matter. Do ask me question. Tanyalah sebanyak-banyaknya. Sambil pikir saya minum dulu ya. Oke. Silakan. Ada yang punya pertanyaan yang tidak berkaitan dengan memperkenalkan diri? Boleh. Silakan.
Sing ada pertanyaan. Wah, rasanya Anda capek apa ya dari kuliah-kuliah sebelumnya? Kuliah sebelumnya Anda kuliah apa? Ilmu sosial budaya dasar, Mem. Oh, tidak susah kok. Dari siapa tuh? Pak ini ya? Apa? Biologi nih Pak. What's his name? I'm very bad with name. Pas apa? Namanya? What is your lecturer's name? Kalian pun dosen ISBD pun nama? Buat Ibu mem, ibu mem. Ibu siapa? Ibu Silano. Ibu Pati Selano, mem. Silano mem. Saya nama Ibu siapa? Batseba Patiselano, mem. Kalau gitu saya nama siapa? Mem Helena. Helena Rijoli. Very good. Mem Helena Rijoli, Mem. Oke. Ibu Batseba Patiselano ini sudah tua atau masih muda? Is she Sudah old or is she Tua, mem. tua? Mem. Oke. Beliau panggilannya Ibu Bace atau bukan? Ibu siapa, mem? Oh, Ibu. Oke. Kalau beliau panggilannya Ibu Bace Patiselano, bilang Ibu Helena Rijoli kirim salam. Yes, Mem. Lah kalau mem pun nama panggil. Nama panggilan saya adalah Ibu. Mem, thank you, mem. Yes. Oke. Alright. Kalau kalian tidak ada pertanyaan, saya yang tanya kalau gitu ya. Sabtu saya mau tanya. Let's do some practice. I will ask you questions in English and you will need to answer me in English as well. Okay? Sabtu saya mau tanya. Kalau tanya tadi saya sudah jawab banyak-banyak. Itu saya tanya. Saya giliran tanya. Makrokumia papilaya. Hello, Makro. Hello, ma'am. Hi. How can I call you? You have an interesting name. How do I call you? Krisma, ma'am. Krisma. Okay, Krisma. Krisma, where do you live? I live in Paso, ma'am. Okay, Paso. Whereabouts in Paso? Catat, kalau ada yang tanya whereabout, where dan about, tapi digabung jadi satu. Whereabout itu artinya di Paso di mananya, gitu. Kalau gitu tinggal di Paso, oh Paso mana, gitu orang Ambon bilang. Oke, so makrokumnya kita ulang ya, Krisma, sorry. So whereabout in Paso? In Kompleks Pertanian, ma'am. In Kompleks Pertanian. Do you live with your parents? Yes, ma'am. Yes. Tell me about your parents. Ayo, kalau disuruh tell me about your parents, bahasa Indonesianya adalah ceritakan sedikit tentang keluarga orang tuamu. Kalau kayak gitu, kalian mulai dari yang paling gampang dong. Dari yang paling gampang adalah nama. Ayo. Kemudian setelah nama, pekerjaan mereka. Atau Anda juga bisa bilang bagaimana pendapatmu atau perasaanmu tentang mereka. That's all. Nggak usah panik. So, Krisma, tell me about your parents. Krisma shock. Oke, it's okay Krisma. Saya akan cari korban berikutnya. Kita pindah ke halaman 2. Mereka ini tadi saya sudah pelajari muka. Let's have a go with Fairly. Hello, Fairly. What are you looking out there? What you're looking at out there? Hello, Fairly. Fairly. Wow, Fairly. Yes, ma'am. Hello, Fairly. What are you looking at out there? What are you looking at out there? Itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Siapa bisa?
Apa yang kamu Apa lihat yang di luar? kamu lihat di luar? Ya, soalnya Di tadi luar, pas di saya sana. pas pindah ke halaman 2, Fairly lagi menatap keluar. Saya nggak tahu dia lagi natap apa gitu. Jadi saya kepo gitu kan. So, what are you looking at out there, Fairly? What are you looking at out there, Fairly? Lihat situasi di luar sana, Mem. Yes, please. Good. Can you say it in English? Can you say that in English? Fairly gubrak. Okay, thank you, Fairly. Let's move on to my next victim, korban saya berikutnya. Ini yang wajahnya punya apa? Punya apa? Raut wajah yang lucu-lucu pasti dapat sasaran ini. Oke, let's try with Julieta Mahulete. Justru karena dia nggak ada videonya, jadi saya panggil dia punya nama. Hai Julieta. Hai, ma'am. Hi, what's your nickname? Julie, ma'am. Julie. Do you know why your parents named you Julieta? Because I'm born in In July. Mon Julie, ma'am. Yeah. Tapi Mon Juli itu dibacanya July dibilang. Because I was born in July. Coba Julieta bilang. Because I born. No. Because I was born in July. Because I was born in July. Well done. Nah, ada satu pengucapan yang juga paling banyak kalian sebut adalah, bukan hanya Julieta, tapi kebetulan Julieta bilang jadi saya teringat, adalah mengucapkan kata karena. Karena bahasa Inggrisnya apa? 1, 2, 3, tidak usah kasih nyala audio. Karena bahasa Inggrisnya? Because. Iya, jangan bilang because. No. Not because, itu kaos kaki. No. Because. Bukan because, no. Because. Kayak kos-kosan gitu loh ya. Kos-kosan ya. Because. Coba 1, 2, 3. Because. Kemudian disambung menjadi because. Okay. So, why did your parents name you Julieta? Jawabannya, because I was born in July. Can you say that again, Julieta? Because I was born in July. Because I was born in July. Oke, ada dua kata yang masih diucapkan salah. Adalah because, masih kedengaran kata U. Julieta masih mau bilang because. Not because, tidak ada huruf U. B dan kos, kayak kos-kosan gitu loh. Because I was born, bukan born. Be careful, okay? Because I was born in July. Well done, Julieta. Thank you. I will move on to Violen. Hello, Violen. Yes, ma'am. Okay. How are you today, Violen? Good, thank you. Good. Thank you, ma'am. Oh, I can hear someone next to you. Who is that person next to you? That one. Who is that? My sister. Your sister? How old is your sister? Yeah? It's okay. How old is your sister? 20. Halo orang yang di samping, yang lagi bisi-bisi jawabannya. No, yang tadi, yang anak kecil itu loh, the little girl. Who is that? Itu tetangga, ma'am. Okay. How do you say that in English? Bagaimana cara bilangnya dalam bahasa Inggris? Itu adalah tetangga saya. Bahasa Inggrisnya? Luis, can you help Violet? Me, ma'am. Yes. Siapa itu me?
Who are you, me? Silakan. My neighbor. Ayo pengucapannya nih. Ini paling banyak Kiki, banyak orang salah. Nggak apa-apa, not only you. So this one. Ada 2 cara penulisan. Nih. Ada yang tulisannya ini, this one is American, this is British. Dua-duanya sama, pengucapannya adalah neighbor. 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 So, how do you pronounce it? Neighbor. So, neighbor tapi R-nya bukan neighbor, tapi neighbor. Neighbor. R bule gitu. Neighbor. Terus huruf G, huruf H itu nggak dibaca, enggak. Itu mereka cuma duduk aja, tidak digunakan. Ini yang disebut dengan huruf-huruf silent letters. So yang dipronounce adalah dan neighbor. GH-nya enggak, bukan neighbor, neighbor, no. Sama seperti tadi ketika kita baca kata high school. Oke, neighbor. Alright. Basically kalau dalam pertemuan-pertemuan ini Anda mencoba dan Anda salah, it doesn't matter. Justru bagus karena dengan demikian saya bisa koreksi. So jangan malu, jangan sedih, jangan marah kalau saya koreksi ya. This is all for our good. Anyway, sesi kita ini saya rekam dan akan saya posting di Google Classroom. Kemarin minggu lalu saya menggunakan link daripada jurusan kalian dan saya sama sekali tidak bisa merekam. Padahal untuk setiap pertemuan saya biasanya merekam. So mulai sekarang saya pakai Zoom akun Zoom saya sendiri. Nanti saya kasih link supaya saya bisa rekam dan saya bisa posting lagi. Just in case kalian punya koneksi kurang bagus di tempat Anda dan Anda tidak bisa mendengarkan saya dengan baik. Atau Anda mungkin tidak sempat mengikuti pertemuan dengan Zoom karena satu dan lain hal, atau mungkin Anda memang lagi malas untuk ikut pertemuan Zoom, nggak apa-apa, atau Anda mungkin habis pulsa, ya, tidak masalah. Nanti biasanya 1 hari setelah kelas saya akan sudah posting di Google Classroom. Contohnya, for example. Saya kasih contoh satu. Here. Contohnya di kelas ini udah tidak ada. Let me see. I'm teaching 10 class. Saya ngajar 10 kelas. Jadi kalau Anda cari saya mana ya? Ini kayaknya. Udah. Saya bahkan mengajar di ARU dan MBD. Jadi kalau kalian bilang kalian punya sinyal jelek di MBD itu lebih susah lagi. So, ada kayak gini. Nanti contohnya tanggal 12 Oktober. Hari ini itu tanggal 14 Oktober, for example. Nanti di atas meeting 1 atau apa gitu. Kayak gini. Ini bahasa Inggris bio meeting 1. Nanti besok di bagian bawah sini sudah ada tulisan rekaman video pertemuan keberapa. Gitu. Nanti saya posting. Kok Anda kemarin saya nggak posting ya? Harusnya saya sudah posting. Oh, I forgot. Oh iya, no, I not forgot. Saya tidak bisa merekam kemarin. Jadi tidak ada rekamannya. Tapi kalau yang ini Anda bisa rekam dan Anda bisa latihan lagi, dengar lagi cara pengucapannya, latihan terus. Waktu tahun 2000 berapa ya? 2009 itu saya kuliah di Amerika dan kami punya salah satu program untuk magang. Kebetulan saya kebagian magang di masjid untuk orang-orang ini nih, apa sih namanya? Kok tiba-tiba hilang. Bosnia Herzegovina nih, bukan satu lagi. Ada pengungsi-pengungsi dari Eropa Timur yang Muslim, mereka punya masjid dan saya volunteer di situ untuk ngajar bahasa Inggris juga. Dan kebetulan kelas saya itu sebelahan sama kayak kelas Al-Qur'an gitu. Jadi kayak pesantren kecil mereka gitu di sana. So then when I talk to one of the volunteers who teach, untuk salah satu volunteer yang ngajar di sana, dia itu bilang, Helena ternyata kamu bilang aja ke siswa-siswamu, cara belajar bahasa Inggris adalah belajar seperti cara baca Al-Quran. Untuk cara baca Al-Quran itu
mereka diperkenalkan bunyi. Jadi mereka latihan bunyi, latih ulang-ulang terus sampai pengucapannya sama kayak yang standar pengucapannya, apa ya sebutannya hafiz ya, yang kalau yang baca bagus-bagus gitu, very very nice gitu. So bahasa Inggris harusnya begitu. Jadi kalau kalian mau, you have to listen to it dan mimic, dicoba ditiru sampai pengucapanmu bagus. Kalau kamu tidak mau mendengar pengucapan saya, it's fine. Banyak di YouTube, di online yang bisa kalian pakai sebagai sumber latihan. Oke? So, bukan hari ini, bukan besok, nanti kalian akan diberikan tugas untuk membuat video memperkenalkan diri lagi. Tapi pada saat itu saya berharap Anda punya pengucapan sudah ada peningkatan. Kan saya sudah punya pembanding sekarang dengan video yang pertama Anda kirimkan ini. Videonya sudah saya kasih nilai ya. Kalian bisa lihat nilai-nilai Anda di Google Classroom juga. Let me show you. Credit. Contohnya ini sudah dikasih nilai, jangan lihat nilainya. Nanti Anda lihat sendiri. So, Anda sudah bisa lihat nilai. Ini saya sudah nonton semuanya dan saya sudah kasih komentar dan nilai. Oke. Kesempatan terakhir untuk yang mau bertanya, silakan. Mem, aku mau bertanya, Mem. Sila. Aku pakai bahasa Indonesia aja, Mem. Silakan. Kan dalam materi introduce self itu kan ada dua. Kita bisa memperkenalkan diri sendiri, yaitu introducing self, dan kita bisa memperkenalkan orang lain atau introducing other. Nah, tentu saja dalam penggunaan kalimatnya pasti berbeda ketika kita memperkenalkan diri kita sendiri dan memperkenalkan orang lain. Pertanyaan saya, Mem, bagaimana kalau kita memperkenalkan orang lain? Contoh-contoh kalimat yang baik kalau kita memperkenalkan orang lain. Sure. Thank you for the question. Bentar. Duh. I've been speaking. Saya udah ngomong dari pagi hari jadi. Bentar ya. Hang on. Let me know. Here you go. Oke. Untuk introducing others, contohnya ada di sini di buku modul ajar itu di halaman, hang on, halaman berapa ini? Nggak kelihatan. 6. Halaman 6, halaman apa? Halaman 5 itu bagaimana untuk memperkenalkan dua orang dalam percakapan pendek. Kalau yang di halaman 6 ini memperkenalkan diri, contohnya ini di dalam gambarnya mereka dalam kelas dan ada orang baru namanya Emily dan satu orang dia memperkenalkan kepada kelas. Dia bilang, "Hi class, I want to introduce you to my friend Emily. Emily is a new student too. She is from Costa Rica. She can speak Spanish, English, and Dutch. She lives at the students' dormitory. She is 19 years old and she likes to play Mobile Legends game." Ternyata ya, orang Costa Rica main Mobile Legends ya. Anda bisa lihat bahwa ada kata-kata yang digaris bawahi. Kata-kata yang digaris bawahi itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan nama Emily. Jadi kalau kita memperkenalkan diri kita sendiri, kita pakai my. Kalau kita memperkenalkan orang lain, tergantung orangnya laki-laki atau perempuan. Kalau di sini Emily adalah perempuan, kita pakai she. Kalau kalau namanya adalah Emilio, which is a boy, maka kita menggunakan kata he is. Di bagian bawah sini ada contoh di mana lebih dari satu. Anda lihat di sini huruf S dikasih bold dan di underline. Hello everyone, let me introduce to my friends. Nah, teman-teman saya lebih dari satu. Janet and Jordan. Namanya Janet dan Jordan. They are new student too. Nah, karena Janet dan Jordan lebih dari satu, maka dia punya personal pronoun menggunakan they, mereka. Ya, they are new student too. They are from Dubai. They can speak Arabic and English. They live at the university out-campus accommodation. They are 19 years old and they like to go mountain climbing. So that's how you introduce other
people. That's an example there. Okay, Nona? All right. Ada lagi yang mau tanya? Thank you for the question. Anybody else want to ask question? Silahkan. Udah tanya dulu. Yes, silahkan. Wendy, kayaknya Wendy mau tanya. Si Mem, itu cuma tanya ini saya Mem. Kalau macam misalnya kalau macam Katun dalam kelas bicara bahasa Inggris, bahasa Indonesia Mem. Oke. Mix, gabungan. Ada saat di mana nanti kita latihan kayak tadi saya tanya Krisma dan teman-teman, itu pasti kalau saya tanya dalam bahasa Inggris, saya berharap Anda bicara dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa pengantar di dalam kelas mungkin sebaiknya bahasa Indonesia, supaya kemudian kita bisa saling memahami. Apa yang saya jelaskan Anda bisa jelas, apa yang Anda sampaikan ke saya juga bisa jelas. But I will try to have some times where we practice English. Ada waktu-waktu di mana kita latihan bahasa Inggris, ya. Thank you, Mem. You're welcome, Wendy. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, berarti kita bisa selesai dengan kelas kita hari ini. I have another class at 5:30. That's why I need to say goodbye to you all today. Saya perlu bilang bye-bye, goodbye buat Anda hari ini, karena saya punya kelas satu lagi ini menanti. Sambung menyambung menjadi satu kelas saya hari ini. Oke, Eman, saya sementara foto Anda semua. Dengan demikian itu langsung jadi absen. Saya tidak percaya dengan absen Google Classroom itu. Karena ada yang tidak hadir tapi isi buat teman. Jadi saya tahu Anda sangat setia kawan, jadi saya mencegah Anda berbuat dosa. Oke, thank you very much for today. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WhatsApp group atau nanti di Google Classroom. Tomorrow at 6 AM, materi untuk minggu depan sudah akan tayang supaya Anda punya waktu 1 minggu untuk mempelajari materi tersebut sampai pertemuan kita yang selanjutnya. And besok juga sudah ada rekaman untuk pertemuan kita hari ini, just in case you want to listen to it again and practice. Okay? Thank you very much everyone. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Nice to meet you, Mem. Meet you too. Dah, Mem. Bye-bye. Stay safe. Goodbye, everyone. Mem. See you Bye. again, Mem. Bye. Salam buat keluarga di rumah semua. Oke, Ya, Mem. Shalom. Shalom, Yes, Nona. Mem, jaga kesehatan lah, Mem. Thank you, Wendy. Baik sekali. Jaga Salam dari kesehatan Pulau juga Sumatera, semuanya. Mem. Salam juga dari Ambon. Horas. Oke, bye-bye.